Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami kelompok 3 akan menyampaikan pemaparan materi tentang strategi penerbitan obligasi. Namun, sebelum kita mulai melakukan pemaparan terhadap materi obligasi, saya akan memperkenalkan tim daripada kelompok 3. Yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Foni Kabarek. Kemudian ada Ibu Imelda Yelipele. Halo. Ada Ibu Marcelina Reto. Hai. Hai. Kemudian ada Bapak Halo. Aryus Wuspakri. Halo. Bapak Irmanto Tole. Halo, selamat malam. Dan Pak Suhendi. Halo, selamat sore. Dengan pembelajaran strategi penerbitan obligasi ini diharapkan agar kita mampu memahami definisi obligasi, menganalisa, yang kedua, jenis-jenis obligasi, yang ketiga, penilaian obligasi, dan yang keempat, strategi penilaian obligasi itu sendiri. Untuk pemaparan slide pertama, waktu dan tempat, saya silakan kepada Pak Suhendi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang definisi obligasi, yang di mana obligasi itu terdiri dari instrumen pasar modal, surat-surat berharga atau efek, saham obligasi, dan lain-lain. Surat berharga yang dijual belikan melalui pasar modal. Selanjutnya, definisi obligasi. Terdapat perbedaan antara saham dan obligasi. Bentuk kepemilikannya, untuk saham itu bukti kepemilikannya jelas, sedangkan obligasi bukti pengakuan utang. Untuk jangka waktu pada saham itu tidak terbatas, sedangkan pada obligasi tidak terbatas sampai jatuh tempo. Untuk saham, dividen nilai dan frekuensi tidak tentu, sedangkan obligasi tingkat pendapatannya tingkat bunga dengan periode ditetapkan lebih dahulu. Untuk saham, dividen dibayar dari keuntungan perusahaan, potensi laba saham sulit ditaksir, sedangkan obligasi untung rugi perusahaan, pokok dan bunga tetap harus dibayar oleh perusahaan. Harga pada saham lebih fluktuatif, sangat sensitif terhadap faktor mikro dan makro, sedangkan harga obligasi relatif lebih stabil, namun sangat sensitif terhadap tingkat suku bunga dan inflasi. Untuk hak suara pada saham dan obligasi itu sama, yang mempunyai hak suara pada perusahaan. Sedangkan likuiditas pada saham, jika terjadi likuiditas, maka klaim pemegang saham bersifat interior. Sedangkan pemegang obligasi memiliki hak klaim terlebih dahulu terhadap aktiva. Untuk selanjutnya, obligasi adalah kesepakatan pinjaman jangka panjang yang menjelaskan bahwa peminjam menjual atau menerbitkan surat pernyataan hutang kepada pemodal. Kesepakatan tersebut mewajibkan penerbit melakukan pembayaran tertentu kepada pemodal pada waktu tertentu.
Pembayaran kepada pemegang obligasi dilakukan dalam bentuk yang pertama, pembayaran kupon dilakukan secara berkala langsung kepada pemegang obligasi yang sudah meminjamkan dana kepada penerbit. Yang kedua, pelunasan nilai nominal par atau face value pada saat jatuh tempo. Biasanya nilai nominal ini sudah tertera di lembar obligasi sesuai jatuh tempo yang sudah ditentukan. Adapun fitur-fitur obligasi, yang pertama nilai nominal par value, jumlah pokok yang akan dibayarkan penerbit pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, suku bunga kupon interest rate, nominal bunga yang dibayarkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi. Suku bunganya disebutkan biasanya tetap yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi. Persen suku bunga dikalikan dengan nominal, itulah yang menjadi besarnya bunga yang diperoleh. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo, maturity date, tanggal di mana penerbit akan membayar kembali pokoknya. Dan yang terakhir, tanggal penerbitan atau issue date, kapan obligasi tersebut diterbitkan. Misalnya ketika perusahaan menerbitkan obligasi untuk mengumpulkan dana, maka menerbitkan obligasi adalah alternatif yang lebih gampang, lebih banyak disukai daripada menerbitkan saham atau mengambil pinjaman ke bank, karena obligasi dianggap lebih murah. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya dipresentasikan oleh Bapak Irmanto Tole. Terima kasih Pak Suhendi yang telah memberikan kesempatan berikut kepada saya. Yang berikut saya akan membahas tentang jenis obligasi, jenis-jenis obligasi. Namun sebelum saya masuk lebih dalam terkait dengan jenis-jenis obligasi ini sendiri, tadi sudah dijelaskan dari Pak Suhendi terkait perbedaan antara saham dan obligasi. Namun kita lihat juga bahwa obligasi ini juga dia mirip-mirip seperti deposito. Bedanya apa? Kalau deposito, kita juga sama, kita menempatkan dana juga, atau kita berinvestasi juga, itu ke bank, ke perbankan, dengan tingkat suku bunga yang sudah ditentukan, atau yang sudah disepakati. Kemudian, dia juga ada jangka waktunya untuk kita bisa mencairkan. Sedangkan obligasi itu sendiri, sama ya, tapi yang menempatkan dana itu disebut sebagai investor. Kalau tadi deposito itu disebut nasabah. Tapi kalau untuk obligasi, ini dia disebut sebagai investor. Yang dia menempatkan dananya sesuai dengan nominal atau yang tadi sudah disebutkan par, nominal penempatan dananya berapa, dengan jangka waktu atau dengan jangka waktu yang sudah disepakati, dan pembayaran bunga yang dalam bentuk kupon. Tingkat suku bunga ini sendiri juga ada dalam obligasi tersebut. Kemudian bedanya apa? Kalau deposito itu sudah ditentukan, misalnya jangka waktu tertentunya per 3 bulan untuk menerima bunga, atau per 6 bulan, atau per tahun, dan dia juga bisa diperpanjang otomatis. Kemudian kalau dalam hal obligasi sama, itu juga bisa dalam 1 tahun 2 kali dibayarkan bunganya, atau per 3 bulan atau per 4 bulan, itu yang terjadi juga di obligasi. Jadi obligasi itu sendiri adalah investasi surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi dengan keuntungan berupa kupon setiap bulannya diterima. Sedangkan deposito itu sendiri investasi berupa menyimpan uang kepada perusahaan perbankan. Jadi bedanya tadi itu
sebelum kita masuk lebih dalam jenis-jenis dari obligasi ini sendiri. Oke, di dalam obligasi ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama, kalau kita lihat dari yang menerbitkan atau dari penerbitnya ini sendiri, ini terdapat di sini ada 4 ya. Yang pertama, pemerintah pusat. Pemerintah pusat di sini merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah dan juga biasa disebut treasury bonds atau government bonds. Obligasi ini dianggap tidak mempunyai risiko gagal bayar. Kenapa? Karena jelas ya, kalau misalnya dengan perusahaan, kita juga harus melihat lagi perusahaan tersebut dia benefit atau tidak. Tapi kalau dengan pemerintah, itu anggarannya biasa sudah jelas, sesuai dengan tahun anggaran yang sedang berjalan. Itu adalah obligasi untuk penerbit dari pemerintah pusat. Biasa juga dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dia kemudian menerbitkan obligasi dengan kupon tetap atau seri FR atau di singkatan dari fixed rate. Kemudian obligasi dengan kupon variabel. Variabel ini berarti dia bisa berubah-ubah dengan seri VR atau variabel rate. Dan juga ada obligasi dengan prinsip syariah. Jadi kalau kita lihat jenis obligasi yang nanti ada kata-kata sukuk, itu berarti kita sudah lebih memahami bahwa itu adalah jenis prinsip syariah. Obligasi yang berikut dari yang menerbitkan adalah dari korporasi. Korporasi di sini merupakan surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Obligasi ini juga disebut corporate bonds. Jadi, obligasi ini dia itu berupa surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan ya, baik itu BUMN maupun perusahaan lainnya yang sudah ditentukan atau sudah disetujui oleh pemerintah. Jadi tidak semua perusahaan yang bisa menerbitkan itu. Nah, di sini kalau kita lihat yang contoh salah satu obligasi dari pemerintah itu adalah SBR atau Saving Bonds Retail. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, kita bisa tahu bahwa surat berharga negara yang juga disebut dengan obligasi ini, biasanya yang diterbitkan oleh pemerintah itu ada 4 produk. Ada obligasi negara retail atau ORI, kemudian Savings Bonds Retail, ini contoh yang ada sementara kita lihat bersama. Kemudian sukuk tabungan atau disingkat dengan ST, kemudian sukuk retail. Jadi kalau kita sudah tahu tadi sukuk itu berarti syariah, prinsip syariah. Nah, bagaimana dengan SBR ini sendiri? Jadi SBR ini merupakan salah satu produk yang bisa kita manfaatkan yang dikhususkan bagi warga negara Republik Indonesia melalui mitra distribusi di pasar perdana domestik yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, serta merupakan alternatif investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Tadi yang kita sudah ketahui, kalau misalnya kita penempatan itu di pemerintah, itu berarti sudah jelas ya, itu jarang sekali terjadi kegagalan atau ketidaktepatan pembayaran bunga maupun pengembalian pokok. Itu yang bisa kita lihat contoh yang dilakukan, contoh untuk surat berharga atau obligasi melalui SBR ini. Kalau di sini kita lihat kupon yang diberikan dengan suku bunga untuk jangka waktu 1 tahun adalah 6,15%, itu flat. Kemudian kupon untuk SBR 12 dengan kode T4 ini adalah 6,35%. Jadi suku bunga ini itu dia akan peroleh dari awal, kemudian sesuai dengan jangka waktu yang ingin dia tempatkan itu berapa lama, itu yang akan dikembalikan atau dibayarkan sesuai dengan kesepakatan. Apa saja yang menjadi mitra distribusi yang dengan
pemerintah ini itu berasal biasanya dari bank umum, kemudian juga ada dari perusahaan efek, kemudian perusahaan finansial teknologi. Kalau kita lihat bank-bank umum, ya banyak ya, ada berdasarkan sumber dari Kementerian Keuangan itu kurang lebih ada 18 bank umum. Ada Bank Sentral Asia, Bank CMB Niaga, kemudian Bank Commonwealth, Bank Danamon Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank HSBC, Bank Mandiri, Maybank Indonesia, Bank Mega, Bank Negara Indonesia, Bank OCBC, NISP, Bank PAN Indonesia atau Bank Panin, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank UOB Indonesia, Bank Victoria Internasional, dan yang terakhir yang ke-18 Standar Karakter Bank. Itu kalau misalnya kita lihat dari mitra distribusi yang berasal dari bank. Kemudian kalau misalnya dari perusahaan efek, itu ada PT BRI Dana Reksa Sekuritas, kemudian PT Mandiri Sekuritas, PT Trimega Sekuritas Indonesia. Kemudian yang kalau kita lihat dari perusahaan finansial teknologi, terbagi dua juga, ada dari agen penjual efek reksadana atau APER. Yang pertama, PT Bareksa Portal Investasi, kemudian PT Bibit Tumbuh Bersama, kemudian PT Nusantara Sejahtera Investama, kemudian PT Star Mercato Capital. Dan poin yang kedua dari peer-to-peer lending. Ini berasal dari PT Invest Radika Jaya, PT Lunaria Anua Teknologi, PT Mitra Usaha Indonesia Group. Itu kalau kita lihat yang tadi, yang jenis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kemudian juga kalau korporasi, ya berarti korporasi kita lihat adalah yang dikeluarkan oleh perusahaan BUMN maupun perusahaan-perusahaan lainnya yang sudah mendapatkan izin atau yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada juga dari sisi pemerintah itu ada pemerintah daerah. Kalau kita lihat namanya juga kalau dengan pemerintah daerah berarti dikhususkan atau diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di daerah tersebut. Misalnya yang tidak dijangkau dari pemerintah pusat, sehingga bisa dari pemerintah daerah keluarkan obligasi. Dan yang terakhir, yang poin terakhir itu dari korporasi asing. Itu mungkin dalam skala yang besar, Indonesia bisa bekerja sama atau bisa memberikan obligasi kepada perusahaan luar untuk membantu pembangunan di negara Indonesia. Kemudian jenis obligasi berikut kita lihat berdasarkan nominal. Kita di penerbit sudah, kita lihat lagi yang berdasarkan nominalnya. Yang berikut berdasarkan nominal. Slide berikut. Slide berikutnya berdasarkan nominal, obligasi berdasarkan nominal. Ya, nanti saya lanjut. Nominal yang besar atau kurang dari 1 miliar, biasanya kurang dari 1 miliar ya, yang konvensional ini. Jenis yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah dana pada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala. Kalau kita lihat konvensional ini, rata-rata dia itu di bawah 1 miliar per lot, bahasanya seperti itu. Kemudian obligasi retail. Kalau kita dengar kata retail itu biasanya besar ya. Untuk obligasi retail adalah jenis surat utang yang mempunyai nilai nominal. Minta maaf, terbalik. Konvensional itu yang besar tadi. Kalau untuk retail itu yang kecil atau di bawah dari, biasanya rata-rata itu di bawah dari 1 juta. Kemudian next berikut. Jenis obligasi yang berikut adalah berdasarkan imbal hasil. Imbal hasil sendiri ini ada yang pertama obligasi konvensional, kemudian obligasi syariah, kemudian obligasi berimbang hasil tinggi.
Jadi kalau kita lihat prinsip-prinsip syariah itu biasa sudah ditentukan. Obligasi konvensional ini sendiri eh, berdasarkan imbal hasil, artinya diartikan sebagai surat utang diterbitkan oleh pihak tertentu untuk mendapat pinjaman. Nantinya pinjaman yang digunakan sebagai tambahan modal dengan perjanjian memberikan imbal hasil atau bunga kepada investor dalam jangka waktu tertentu. Kemudian untuk obligasi syariah itu sendiri atau biasa lebih dikenal dengan nama sukuk adalah surat utang yang memberikan imbal hasil berupa uang sewa. Perhitungannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah Islam tanpa mengandung unsur riba. Imbal hasil akan dibayarkan secara berkala dalam periode tertentu, sementara peminjam akan melunasi pokok utang dan tanggal pada jatuh tempo. Dan yang terakhir adalah obligasi berimbang hasil tinggi. Yang berikut kita lihat jenis-jenis obligasi berdasarkan jangka waktu. Di sini berdasarkan jangka waktu ada dua. Yang pertama obligasi jangka waktu panjang, itu biasanya atau minimal dia berada lebih dari 1 tahun. Sedangkan obligasi jangka pendek itu maksimal biasanya sampai dengan 1 tahun. Jadi hanya terbagi dua kalau berdasarkan jangka waktunya. Yang berikut. Yang berikut. Imbal hasil sendiri ini ada yang pertama obligasi konvensional, kemudian obligasi syariah, kemudian obligasi berimbang hasil tinggi. Jadi kalau kita lihat prinsip-prinsip syariah itu biasa sudah ditentukan. Obligasi konvensional ini sendiri berdasarkan imbal hasil, artinya diartikan sebagai surat utang diterbitkan oleh pihak tertentu untuk mendapat pinjaman. Nantinya pinjaman yang digunakan sebagai tambahan modal dengan perjanjian memberikan imbal hasil atau bunga kepada investor dalam jangka waktu tertentu. Kemudian untuk obligasi syariah itu sendiri atau biasa lebih dikenal dengan nama sukuk adalah surat utang yang memberikan imbal hasil berupa uang sewa. Perhitungannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah Islam tanpa mengandung unsur riba. Imbal hasil akan dibayarkan secara berkala dalam periode tertentu, sementara peminjam akan melunasi pokok utang dan tanggal pada jatuh tempo. Dan yang terakhir adalah obligasi berimbang hasil tinggi. Yang berikut kita lihat jenis-jenis obligasi berdasarkan jangka waktu. Di sini berdasarkan jangka waktu ada dua. Yang pertama obligasi jangka waktu panjang, itu biasanya atau minimal dia berada lebih dari 1 tahun. Sedangkan obligasi jangka pendek itu maksimal biasanya sampai dengan 1 tahun. Jadi hanya terbagi dua kalau berdasarkan jangka waktunya. Yang berikut. Yang berikut. Berikut adalah jenis obligasi berdasarkan kolateral atau jaminannya. Di sini kalau kita lihat ada dua. Yang pertama adalah secured bond atau dijaminkan dengan kekayaan penerbit oleh pihak ketiga. Kemudian yang berikut adalah unsecured bond atau obligasi yang tidak dijaminkan dengan menggunakan kekayaan milik penerbit. Jadi dua jenis obligasi ini sudah jelas. Kalau dia menggunakan jaminan tambahan atau agunan berupa kekayaan, itu berarti dia dikategori sebagai secured bond. Sedangkan tanpa jaminan, itu disebutkan juga dengan unsecured bond. Demikian jenis-jenis obligasi yang bisa saya paparkan saat ini. Berikut masih ada juga jenis obligasi yang ditentukan berdasarkan dengan jenis kupon atau bunga. Nanti akan dilanjutkan oleh Saudara Arius Pospakir. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas terkait dengan jenis obligasi berdasarkan jenis kupon atau bunga.
Di sini ada 3 jenis kupon atau bunga. Yang pertama adalah fixed rate atau straight bond. Ini adalah jenis obligasi di mana tingkat bunga yang dibayarkan karena kepada pemegang saham obligasi tetap sampai jatuh tempo. Nah, ini kita lihat di sini seperti diagram di samping. Ini pada awal nominalnya, kemudian tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, ini suku bunganya sama sampai tahun keempat. Kemudian pada tahun kelima membayar bunga dan nominal obligasi. Nah, hal ini yang dinamakan kupon tetap atau fixed rate. Kemudian ada juga floating rate. Floating rate ini adalah besar kupon bervariasi secara periodik mengacu pada kondisi pasar, biasanya ditambah dengan premi. Seperti yang kita lihat di samping pada diagram, kalau kita lihat pada tahun pertama sampai tahun keempat, kita lihat suku bunganya ini berfluktuatif. Tahun pertama, kemudian naik tahun kedua, tahun ketiga turun, tahun keempat, dan tahun kelima. Nah, ini yang dinamakan kupon floating rate. Kemudian zero coupon bond. Zero coupon bond ini obligasi yang tidak mempunyai bunga kupon. Obligasi diterbitkan dengan diskon pada saat jatuh tempo dibayarkan penuh. Nah, seperti kita lihat, nominal obligasi tahun pertama sampai tahun keempat tidak ada bunga, kemudian nanti pada tahun kelima dilakukan pembayaran. Selanjutnya, kita lihat pada ilustrasi di sini, investor membeli obligasi X, nominal Rp1M, kemudian kupon 10% per tahun, jatuh tempo 5 tahun. Nah, ini kita mencari bunga yang diterima. Bunga kupon ini kita lihat 10% dikali dengan 1 miliar. Hasilnya adalah 100 juta per tahun. Jadi, investor ini mendapat bunga setiap tahunnya 100 juta. Dan diterima pada tahun kelima. Nah, seperti kita lihat pada diagram ini, pada tahun pertama sampai tahun keempat, pembayaran 100 juta untuk kuponnya, dan tahun kelima, kupon plus nominal obligasi. Selanjutnya, sini ada kupon dan current yield. Current yield obligasi adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga obligasi. Nah, current yield ini kita bisa lihat current yield adalah sama dengan jika kita mencari current yield adalah penghasilan bunga tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Nah, seperti contoh ini, kita lihat sebuah obligasi mempunyai nilai nominal Rp1 juta dengan tingkat kupon 12% dibayar 2 kali. Nah, dibayar 2 kali setahun, seorang membelinya dengan harga 95, artinya 95% dari harga nominal. Nah, di sini dikatakan bahwa kupon ini dibayar 12%, dibayar 2 kali. Berarti kalau kita menghitung bunganya, penghasilan bunga itu 12% dikali dengan 1 juta dapat 120. Nah, 120 ini dibagi 2. Jadi setiap 6 bulan itu pembayarannya adalah 60. Kemudian 60 ribu. Nah, nominal ini karena disampaikan di sini bahwa 95% dari pembelian, berarti dia 950 ribu. Jadi setiap per 6 bulan itu mendapat bunga 6% per 6 bulan. Kemudian selanjutnya, nominal yield obligasi atau tingkat kupon rate adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi.
Jika kita mau mencari tingkat kupon, berarti tingkat kupon sama dengan penghasilan bunga tahunan, kita bagi dengan nominal. Seperti ada contoh, jika seorang investor membeli sebuah obligasi dengan nominal 1 juta dan mempunyai tingkat kupon 10%, untuk penghasilan bunganya per tahun pada investasi ini adalah 0,01 dikali dengan 1 juta, di mana 0,01 ini adalah tingkat suku bunga 10%, dikali dengan 1 juta, diperoleh 100.000. Nah, 100.000 ini kita masukkan pada rumus penghasilan bunga tahunan, kemudian dibagi dengan nilai nominal 1 juta. Baik, selanjutnya. Untuk penilaian obligasi. Nah, penilaian obligasi ini kita dapat hitung, ini ada persamaan matematika untuk menentukan nilai intrinsic sebuah obligasi. Persamaan matematikanya adalah P sama dengan sigma N, T sama dengan 1, C, I dibagi dengan 1 ditambah R, pangkat T, kemudian P dibagi dengan 1 ditambah R, pangkat N. Nah, di mana P adalah nilai sekarang obligasi pada saat ini, kemudian jumlah tahun N adalah jumlah tahunan sampai dengan jatuh tempo obligasi, kemudian C1 adalah pembayaran kupon untuk obligasi setiap tahun, kemudian R adalah tingkat diskonto yang tepat atau tingkat bunga pasar, kemudian P adalah nilai par dari obligasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Marcelina terkait dengan penilaian obligasi. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang penilaian obligasi. Nah, sebelum kita masuk, di sini adalah penilaian dengan kupon semiannual dan quarterly. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasannya, mungkin sedikit saya jelaskan di sini apa itu kupon semiannual. Jadi, kupon semiannual adalah pembayaran kupon yang akan diterima oleh investor dan dilakukan 2 kali dalam satu periode pembayaran kupon. Misalnya begini, satu periode pembayaran kupon adalah 1 tahun, maka pembayaran kupon dapat dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Pembayaran 2 kali ini disebut dengan pembayaran kupon semiannual. Sementara untuk kupon quarterly adalah pembayaran kupon yang akan diterima oleh investor dan pembayarannya dilakukan 4 kali dalam satu periode pembayaran. Jadi kalau yang sebelumnya tadi 2 kali, maka ini contohnya satu periode pembayaran kupon, misalkan 1 tahun, maka pembayaran kupon akan diterima oleh investor sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Nah, berdasarkan penjelasan di atas tadi, maka perlu untuk penyesuaian pada persamaan yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Apa saja yang perlu disesuaikan dalam persamaan tadi? Bisa kita lihat yang pertama, yaitu bagi kupon yang dibayar, yaitu dibagi 2 untuk semi-annual, karena pembayarannya 2 kali dalam satu periode, dan dibagi 4 untuk quarterly, karena pembayarannya dilakukan 4 kali dalam satu periode pembayaran. Yang kedua, yaitu dikalikan tahun jatuh tempo atau jangka waktunya untuk menentukan jumlah periode. Jadi karena pembayarannya dibagi menjadi 2 atau 4, sehingga jumlahnya untuk jatuh tempo harus dikalikan 2 atau dengan 4. Kemudian poin berikutnya yang perlu disesuaikan yaitu bagi tingkat keuntungan yang diinginkan pemodal, R dengan 2 atau 4 untuk menentukan tingkat keuntungan periode baik semiannual maupun
quarterly. Oke, contohnya sebagai berikut. Misalkan obligasi XYZ akan jatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Kemudian obligasi tersebut mempunyai nilai par atau nilai nominalnya senilai Rp1.000 dan memberikan kupon 16% per tahun. Pembayarannya dilakukan 2 kali dalam setahun. Nah, pembayaran 2 kali setahun ini dinamakan dengan pembayaran kupon semi-anual. Jika diasumsikan bahwa tingkat bunga pasar juga sebesar 16%, maka harga obligasi tersebut adalah, nah di sini kita lihat rumus di bawah. Pada rumus ini ada penyesuaian. Sebelumnya itu adalah sigma N. Di sini N-nya dikalikan dengan 2, karena 2 merupakan pembayaran semi-anual, dilakukan 2 kali, sehingga 2 dikalikan dengan N. Kemudian yang perlu disesuaikan lagi yaitu di sini rumusnya ada CI, di mana CI adalah kupon dari obligasi tersebut. Kupon obligasi di sini ada 16%. 16% ini perlu dibagi 2 lagi sebagai penyesuaian karena pembayarannya menggunakan semi-anual. Penyesuaian berikutnya lagi dibagi dengan 1 plus R. R di sini adalah tingkat suku bunga dari pasar. Itu pun dibagi dengan 2 karena semi-anual. Kemudian dikalikan dengan T. T di sini adalah tenor. Tenor yang akan dihitung di sini adalah tahun pertama, sehingga dipangkatkan T atau dipangkat 1. Kemudian ditambahkan dengan PP. PP di sini divariabelkan melambangkan nilai nominal atau nilai par-nya. Nilai par di sini adalah nilai yang tertera pada obligasi saat obligasi diterbitkan. Jadi nilainya misalkan di sini dalam contoh soal ini adalah 1.000. Sehingga 1.000 akan dibagi dengan 1 plus R. R sudah dijelaskan tadi dibagi 2. Kemudian dipangkatkan 2N. 2 di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa 2 karena diambil dari kupon semi-anual, 2 kali pembayaran dalam 1 tahun, dikalikan dengan N. N di sini adalah jumlah tahun hingga jatuh tempo dari obligasi yang dijual. Karena jumlah tahunnya adalah 20, dikalikan 2, maka diperoleh angka 40. Jadi ada 40 kali pembayaran yang harus dilakukan oleh penerbit obligasi kepada investor. Sehingga kalau dihitung di sini jumlahnya adalah 1.000 atau dia nilainya sama dengan nilai pada obligasi. Atau disebut juga sama dengan nilai par. Selanjutnya, nah kalau tadi sudah dirumuskan secara manual dan kita bisa hitung secara manual, di sini kita juga dapat menggunakan aplikasi atau yang sering kita sebut spreadsheet atau Excel. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah format dari data-data yang harus kita siapkan atau kita klasifikasi sebelumnya. Dengan format seperti di sini ada 3 kolom. Kolom pertama ada kolom data, berisikan data tanggal transaksi, tanggal jatuh tempo, kupon, yield, redemption, frekuensi, basis, kemudian yang harus kita hitung di sini adalah price, kemudian nilai yang perlu kita masukkan di sini adalah nilai nominal, sedangkan untuk harga obligasi dan price di sini merupakan penggunaan dari rumus di Excel. Kemudian ada kolom value. Kolom value ini adalah kolom di mana data-data dari kolom data yang harus kita input. Nah, di sini formatnya harus kita sesuaikan di mana untuk tanggal itu formatnya harus date, kupon harus persentase, yield juga persentase, redemption dan frekuensi serta basis itu merupakan angka. Kemudian di sini untuk kolom keterangan, ini untuk keterangan dari data-data apa saja yang perlu kita ini, seperti di sini tanggal transaksi itu merupakan tanggal settlement dari pembayaran obligasi, di mana obligasi itu dibeli pertama kali. Kemudian untuk tanggal jatuh tempo, di sini ada tanggal di mana obligasi akan jatuh tempo.
kemudian kupon dari obligasi, kemudian yield obligasi, kemudian ini ada nilai obligasi pada saat jatuh tempo nanti, kemudian frekuensi dari pembayaran kupon. Nah, di sini dua yang menyatakan bahwa pembayaran obligasi ini menggunakan kupon semi-annual. Kemudian untuk mendapatkan nilai price, itu kita bisa langsung masukkan rumus seperti yang di sebelah kanan, yaitu rumusnya sama dengan price, dalam kurung dimasukkan nilai dari value. Semua kolom value ini dimasukkan, maka kita akan memperoleh hasil 100, di mana price yang dihasilkan dari perhitungan ini adalah sebesar 100. Kemudian untuk nilai nominal atau nilai par, ini seperti contoh di depan sudah dijelaskan bahwa nilainya adalah 1000. Sehingga untuk harga obligasi, saat kita hitung pada saat pembelian, itu adalah B9 dikali dengan B10, di mana B9 di sini adalah menyatakan nilai dari price dikali dengan nilai par atau nilai nominal obligasi, kemudian dibagi 100. Nah, sehingga ditemukan hasil dari harga obligasi pada saat dibeli adalah 1000. Jadi hasilnya sama antara nilai par dan nilai obligasi. Jadi pada saat kita pembelian itu nilainya sama antara nilai yang tertera dengan harga obligasi yang kita beli. Kemudian boleh dilanjutkan. Nah, di sini berikutnya yaitu hubungan nilai obligasi dan R. R ini menyimbolkan yield. Nah, untuk kita ketahui bersama, yield di sini adalah tingkat pengembalian atau keuntungan dari investor yang diharapkan dari obligasi yang telah dibeli oleh investor tersebut. Karena nilai kas yang diterima oleh pemilik obligasi itu jumlahnya tetap, sementara untuk peningkatan atau penurunan yield ini akan menyebabkan penurunan atau peningkatan dari nilai obligasi saat ini yang dijual di pasar obligasi. Nah, penyebab penurunan atau peningkatan ini bisa terjadi apabila yang pertama, kondisi pertama itu yield lebih besar daripada kupon rate, sehingga nilai dari obligasi yang dijual akan lebih kecil daripada nilai nominal atau nilai yang tertera pada obligasi. Sehingga obligasi ini disebut dengan diskon bond. Contohnya begini, misalkan satu obligasi dijual, tetapi nilai yield-nya lebih besar daripada kupon rate atau kupon yang ditawarkan, sehingga nilai obligasi ini lebih kecil daripada nilai nominal yang tertera. Jadi kita beli misalkan di harga 900, sementara nilai obligasi atau nilai nominal yang tertera pada obligasi saat dijual adalah 1000. Sehingga kita mendapatkan diskon bond. Atau kita belinya harganya lebih kecil daripada nilai yang tertera. Kemudian yang kondisi kedua yaitu kondisi sebaliknya, apabila yield-nya lebih kecil daripada kupon rate, menyebabkan nilai obligasi pada saat dibeli lebih besar daripada nilai nominal. Obligasi ini akan disebut dengan premium bond. Contohnya, misalkan seperti yang tadi, yield dari obligasi pada saat kita beli lebih kecil daripada kupon rate yang ditawarkan. Sehingga nilai obligasi yang kita beli, contoh seperti sebelumnya, misalkan 1000 harga obligasinya, kita beli di harga 1.500. Jadi nilai yang ditawarkan pada pasar lebih besar daripada nilai yang tertera pada obligasi saat diterbitkan. Sehingga disebut premium bond. Kemudian kondisi ketiga yaitu apabila yield sama dengan kupon rate, menyebabkan
nilai dari obligasi sama dengan nilai nominal atau nilai par-nya. Jadi ini misalkan kupon rate dan yield-nya sama, sehingga nilai yang dijual misalkan 1.000 sama dengan nilai yang tertera pada obligasi yaitu 1.000. Ini disebut obligasi dengan nilai par. Dari ketiga kondisi ini, pada saat jatuh tempo nanti, nilai obligasinya akan sama dengan nilai nominalnya. Oke, bisa lanjut. Nah, ini contoh seperti yang tadi dijelaskan bahwa di sebelah kiri ini adalah 130, 100, dan 80. Ini merupakan harga dari obligasi. Harga jual dari obligasi. Oh, maaf. Nilai par dari obligasinya. Sementara di sebelah bawah ini adalah waktu sampai dengan jatuh tempo. Jadi misalkan di sini adalah nilai obligasi sama, yaitu 100. Tetapi pada saat dijual atau dibeli oleh investor adalah kondisi pertama itu dijual kepada investor dengan harga 130. Sehingga disebut premium bond. Karena dibelinya di atas dari nilai nominal yang tertera pada obligasi. Sementara kalau diskon, itu nilai jualnya atau nilai beli dari investor pada saat obligasi ditawarkan yaitu 80, sementara nilai nominal yang tertera pada obligasi adalah 100. Karena dia beli di bawah harga dari nilai par, sehingga disebut diskon. Sementara untuk nominal dari nilai par pada obligasi yang dijual dengan harga 100 dan tertera pun dengan harga 100 atau sama disebut dengan par atau tidak ada perubahan kenaikan ataupun penurunan yang berbeda dengan nilai dari obligasinya. Tetapi nanti pada saat jatuh tempo semuanya akan sama yaitu nilainya 100. Mungkin bisa dilanjutkan. Kemudian ini berikutnya untuk yield to call. Nah, yield to call itu apa? Yield to call itu adalah yield yang diperoleh pada obligasi yang bisa dibeli kembali oleh penerbit obligasi atau disebut capable. Nah, untuk obligasi ini biasanya juga terdapat ketentuan yang disebut dengan call protection bond. Ketentuan ini dibuat agar penerbit dilarang untuk membeli atau menarik kembali obligasi yang telah diterbitkan dalam jangka waktu tertentu. Jadi pada saat penerbit itu menjual obligasi jenis ini dalam jangka waktu tertentu tidak boleh dilakukan penarikan oleh atau dibeli kembali oleh penerbit. Sehingga dalam jangka waktu tertentu obligasi ini tetap akan dibayarkan kuponnya kepada investor. Kemudian obligasi capable ini berarti bahwa penerbit obligasi bisa melunasi atau membeli kembali obligasi yang telah diterbitkan dari tangan investor yang memegang obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. Jadi untuk yang call protection bond tadi, misalkan satu obligasi ini dia diterbitkan untuk 30 tahun masa jatuh temponya. Sementara untuk ketentuan call protection bond ini, penerbit dilarang untuk menarik obligasi yang telah diterbitkan kepada investor misalkan 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun penerbit itu tidak boleh untuk menarik atau membeli kembali dari investor. Jadi selama 5 tahun tetap penerbit akan membayarkan kupon kepada investor. Nanti setelah 5 tahun penerbit boleh untuk melakukan capable ini atau penarikan kembali oleh penerbit dari tangan investor. Demikian. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Foni untuk menjelaskan. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Ibu Marcel penjelasannya. Saya akan melanjutkan materi dengan menjelaskan yield to maturity. Yield to maturity biasa disebut sebagai imbal hasil yang diartikan sebagai tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. PT XYZ menerbitkan obligasi dengan jangka waktu 10 tahun sampai dengan jatuh tempo. Perusahaan tersebut memiliki kupon tahunan sebesar $120. Imbal hasil sampai dengan jatuh tempo sebesar 12% dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. PT XYZ akan membayar $1.000 kepada pemilik obligasi pada saat jatuh tempo. Kita coba lihat tabel arus kas dari PT XYZ. Di sini untuk nilai kupon tahunan yang dibayarkan sampai dengan 10 tahun, karena ini fix, maka dia membayarnya tetap dari tahun pertama hingga tahun ke-10. Nah, di tahun ke-10, PT XYZ akan membayar sebesar $1.120 untuk nilai obligasinya. Pada tabel arus kas tersebut, PT XYZ memiliki komponen anuitas kupon dan nilai nominal yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Oleh sebab itu, kita dapat melakukan estimasi terhadap nilai pasar dengan kita menghitung present value. Untuk formulanya adalah nilai yang dibayarkan pada saat jatuh tempo dibagikan 1, ditambah dengan imbal hasil per periode, pangkat T. Kemudian kita juga menghitung annuity present value, di mana untuk formula yang dipakai adalah kupon yang dibayar per periode, kemudian 1 dikurang 1, dalam kurung 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah imbal hasil periode di pangkat tenor atau jangka waktu dibagi imbal hasil per periode. Kemudian kita untuk mengetahui nilai obligasinya, maka kita akan menjumlahkan kedua formula tersebut ya, poin 1 dan poin 2 untuk mengetahui nilai obligasi. Kita mencoba menghitung present value of the face amount, yaitu nilai sekarang pada tingkat suku bunga 12%. Kemudian nilai obligasi saat ini adalah sebesar $1.000. Dibayarkan dalam jangka waktu 10 tahun. Gimana sih cara menghitung nilai sekarangnya? Nah, formulanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. F dibagi dalam kurung 1 ditambah R pangkat tenor. Di mana nilai sekarang itu adalah $1.000 dibagi dengan suku bunga ini. Kita bisa membuat persamaan 0,12 ditambah dengan 1 pangkat tenor. Jadi kita dapatkan hasil 1,12 di pangkat 10. Hasilnya adalah $321,97. Kemudian ini kita menghitung lagi yang kedua adalah nilai anuitas atau annuity present value, di mana obligasi menawarkan nilai kupon sebesar $120 per tahun selama 10 tahun. Nah, jika dia menggunakan formula nilai anuitas, maka kita masukkan rumus $120 kupon ini dikalikan dengan dalam kurung 1 dikurangi 1 dibagi 1 ditambah 0,12 pangkat 10 bagi 0,12. Hasil yang kita dapatkan adalah $678,03. Nah, kita dapatkan nilai obligasi di tahun ke-10 adalah sama, yaitu $1.000. Dapat kita lihat tabel sebelumnya bahwa
ketika terjadi fixed asset sampai dengan tahun ke-10, maka obligasi akan bernilai sama, yaitu $1.000.000. Ada case apabila di tahun kedua, misalkan obligasi tersebut 10 tahun jangka waktunya, di tahun kedua terjadi perubahan suku bunga. Suku bunga naik di pasar menjadi 14%. Berapa sih nilai obligasi tersebut? Nah, kita hitung dengan formula yang sama. Kita hitung menggunakan nilai sekarang. Untuk mendapatkan obligasi, kita masih harus menghitung nilai annuity lagi. Nah, nilai sekarang yang kita masukkan dalam formula, yaitu kita menghitung sisa tahun yang belum terjadi ya, yaitu 9 tahun. Jadi 1,14 dipangkatkan 9. Hasil yang kita peroleh adalah $307.51. Kemudian untuk menghitung nilai annuity-nya, kita masukkan di dalam formula. Angka yang kita dapat adalah 593,56. Nah, kalau kita jumlahkan nilai sekarang dan nilai annuity, yang kita dapatkan adalah 901,7. Kenapa demikian? Kalau kita lihat dari tabel ini, pada saat suku bunga itu berada di posisi 12%, maka nilai nominal itu tidak akan berubah sampai dengan jangka waktu jatuh tempo. Misalkan tidak ada perubahan jangka waktu, berarti dia tetap membayarkan obligasi $1.000 ditambahkan dengan bunganya atau kupon ya. Kemudian kalau kita lihat lagi itu tidak terdapat perubahan suku bunga ya, suku bunga fix. Nah, kemudian kalau misalkan suku bunga naik. Nah, kalau suku bunga ini naik, ternyata nilai obligasinya turun. Nah, pada saat nilai obligasi ini turun, maka keuntungan itu bisa menjadi keuntungan investor. Kalau biasa kita sebut dengan diskon kupon ya. Jadi tidak ada pembayaran. Sama saja dengan tidak ada pembayaran bunga ya, karena dia membayar kurang daripada nilai saat ini ya, nilai $1.000. Dan kita lihat lagi kalau misalkan nih suku bunga tersebut turun ke nilai ke 10% ya. Ternyata pada saat suku bunga turun, nominal obligasi yang dibayarkan pada jatuh tempo menjadi naik. Keuntungan tersebut menjadi keuntungan penerbit. Jadi bisa kita simpulkan, kalau harga obligasi dan suku bunga selalu bergerak berlawanan arah. Ketika suku bunga naik, maka nilai obligasi pada tabel nilai sekarang akan mengalami penurunan. Demikian juga ketika suku bunga turun, maka nilai obligasi akan naik. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Email. Waktu dan tempat disilakan. Baik, saya akan sampaikan materi selanjutnya terkait resiko obligasi. Obligasi adalah instrumen keuangan yang juga sama-sama memiliki resiko. Pada saat kita mempertimbangkan suatu obligasi yang tidak memiliki resiko, di mana kita berasumsi bahwa peminjam atau penerbit obligasi akan melakukan semua pembayaran pada saat jatuh tempo. Namun, masih ada resiko obligasi yang harus kita perhatikan. Di antaranya, satu yaitu resiko gagal bayar. Resiko gagal bayar ini artinya adalah penerbit obligasi atau perusahaan memiliki resiko gagal bayar dan konsekuensinya adalah si investor tidak hanya tidak memperoleh untung tetapi juga tidak mendapatkan kembali seluruh pokok utangnya. Kemudian resiko ini tidak berlaku pada obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah karena obligasi pemerintah ini terlindungi oleh undang-undang. Resiko ini lebih berpotensi atau berlaku bagi obligasi korporasi.
Kemudian resiko maturitas. Resiko maturitas ini adalah resiko obligasi dari segi maturitas, tingkat resikonya akan semakin tinggi apabila masa jatuh temponya semakin panjang. Penyebabnya adalah pihak penerbit obligasi akan menambahkan kupon bunga yang cukup tinggi pada jenis obligasi dengan durasi jatuh tempo yang lama. Kemudian obligasi suku bunga. Maksudnya adalah resiko suku bunga, di mana rentan terhadap perubahan suku bunga, ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil. Biasanya perubahan-perubahan tersebut juga berdampak pada pasar keuangan. Nilai obligasi akan naik ketika BI rate turun. Di mana pada kasus lainnya adalah saat suku bunga bank bertambah, nilai obligasi akan cenderung lebih rendah. Kemudian resiko yang keempat adalah resiko rugi jual sebelum jatuh tempo, di mana sebenarnya menjual obligasi sebelum jatuh tempo di pasar sekunder ini akan menimbulkan kerugian bagi investor karena harga jualnya lebih rendah daripada harga belinya. Nah, yang kelima adalah resiko fluktuasi peringkat, di mana pada resiko obligasi ini, investasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan pasar serta posisi peringkat di pasar saham. Akibatnya, hal ini akan menurunkan permintaan atau nilai obligasi maupun sebaliknya secara fluktuatif. Dan yang terakhir adalah resiko likuiditas, di mana di pasar sekunder terdapat resiko berupa sulitnya obligasi terjual. Jika permintaan obligasi di pasar cukup tinggi, obligasi menjadi lebih liquid. Kupon bunga, masa jatuh tempo obligasi, serta karakteristik penerbit menjadi faktor-faktor yang berpengaruh pada resiko likuiditas ini. Selanjutnya adalah berikut adalah terkait hubungan antara tingkat bunga pasar atau yield dengan harga obligasi, di mana harga obligasi sebenarnya sangat terkait dengan besarnya nilai R, yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yield obligasi. Di sini dapat kita lihat bersama di mana obligasi dengan kupon 16%, tetapi tingkat bunga pasar berubah atau berbeda. Di mana kupon yang 16% tadi dia tetap, tetapi tingkat bunga pasarnya berubah-ubah atau berbeda. Dampaknya adalah terhadap harga obligasinya. Seperti contoh di atas, seperti contoh adalah semakin pendek umur jangka waktu obligasi, maka semakin tinggi harga obligasi. Dan semakin panjang umur atau jangka waktu obligasi, maka semakin rendah harga obligasi. Hal tersebut karena tingkat bunga pasar atau yield ini merupakan indikator dari tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari penerima obligasi. Semakin besar tingkat bunga, maka tingkat keuntungan daripada obligasi ini akan semakin besar juga. Dan semakin kecil tingkat bunga, maka semakin rendah keuntungan yang diperoleh. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah tingkat keuntungan sama besarnya dengan tingkat resiko, di mana artinya pada saat yield semakin besar, maka keuntungan besar, dan tingkat resikonya pun semakin besar. Begitupun sebaliknya, di mana pada saat yield semakin kecil, keuntungan pun semakin kecil, maka tingkat risiko juga semakin kecil. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara maturitas dan harga obligasi, di mana jadi di dalam tabel ini, dalam skenario ini menggambarkan daripada hubungan harga obligasi yang dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar dan maturitas yang beragam, tetapi dengan persentase kupon yang sama yaitu 16%. Pertama dapat kita lihat ketika suku bunga pasar sama dengan kupon yaitu sama-sama sebesar 16%. Maka harga obligasi tersebut selalu berada dalam kondisi par. Artinya apa? Harga obligasi sama dengan nilai nominal obligasi. Berapapun
maturitasnya tidak mempengaruhi harga obligasi. Kemudian yang kedua adalah ketika suku bunga pasar lebih tinggi daripada kuponnya, maka harga obligasi lebih murah dibandingkan dengan nilai nominal obligasi. Dan kaitannya dengan maturitas adalah semakin lama jangka waktunya, maka semakin murah. Sedangkan semakin pendek jangka waktunya, maka semakin mahal harga daripada obligasi tersebut. Nah, obligasi demikian dinamakan obligasi yang dalam kondisi premium. Yang ketiga adalah ketika suku bunga pasar lebih kecil daripada kuponnya, maka harga obligasi akan lebih mahal dibandingkan dengan nilai nominal nominal obligasi. Dan kaitannya dengan maturitas adalah semakin lama jangka waktunya, maka semakin tinggi harga obligasi dan semakin pendek jangka waktunya, maka semakin murah juga harga obligasinya. Obligasi tersebut adalah dalam kondisi diskon. Di dalam obligasi ini juga dikenal dengan peringkat obligasi, di mana peringkat atau rating obligasi ini merupakan indikator dari tingkat kemampuan penerbit obligasi dalam membayar kupon atau bunga dan pokok pinjaman dengan tepat waktu. Nah, penetapan rating obligasi dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek independen, misalnya Standard & Poor's, Moody's, dan juga di Indonesia biasanya dilakukan oleh Pevindo. Biasanya peringkat atau rating obligasi yang dikeluarkan oleh antar lembaga ini, hasil penilaiannya tidak terlalu jauh berbeda satu sama lain. Terus kemudian penting juga untuk diketahui bahwa peringkat obligasi hanya berkaitan dengan kemungkinan gagal bayar. Nah, peringkat obligasi ini juga dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh atau yang diberikan oleh perusahaan kepada lembaga pemeringkat tersebut. Nah, peringkat tertinggi yang dapat dimiliki oleh utang perusahaan adalah dengan rating AAA, A besar atau AAA. Untuk utang semacam ini dinilai sebagai kualitas terbaik dan memiliki tingkat resiko yang rendah. Kemudian bisa kita lihat di sini adalah segmentasi daripada peringkatnya mulai dari kualitas tinggi, excellent, good, medium, sampai dengan lowest poor. Kemudian dari berbagai macam tingkatan ini juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok investment grade dan kelompok spekulatif grade atau junk. Nah, investment grade ini jadi pada saat obligasi yang memiliki rating di atas mulai dari triple B sampai dengan triple A itu bisa dikatakan sebagai obligasi yang layak investasi. Jadi bagi perusahaan maupun pemerintah yang memiliki peringkat obligasi antara triple A sampai triple B itu rasio utangnya cukup tinggi. Hal ini terjadi karena banyak investor yang berminat untuk membeli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan perusahaan tersebut. Nah, semakin banyak yang berminat membeli obligasi yang dijual perusahaan maupun pemerintah itu semakin laku. Jadi, semakin tinggi ratingnya ini bisa dikatakan bahwa perusahaan maupun pemerintah penerbit obligasi tersebut memberikan resiko gagal bayar yang paling rendah. Begitupun sebaliknya, semakin rendah rating obligasinya, maka memberikan resiko gagal bayar yang cukup tinggi. Nah, di sini mungkin cara membaca dari kemampuan. Di sini kan ada peringkat obligasi triple A, double A, single A. Itu untuk triple A, kemampuan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya untuk triple A yaitu superior atau peringkat tertinggi, sedangkan double A adalah dia sangat kuat. Untuk single A dia kuat. Kemudian triple B dia peringkatnya memadai
double B peringkatnya agak lemah, single B peringkatnya lemah. Untuk triple C rentan, SD gagal sebagian, dan D adalah gagal bayar atau default. Nah, untuk tanda plus maupun minus, ini artinya adalah untuk plus atau positif ini peringkat tersebut bisa ditingkatkan, sedangkan untuk negatif peringkat tersebut juga bisa diturunkan. Next. Kemudian untuk strategi penerbitan obligasi, di sini ada 3 strategi. Yang pertama adalah strategi pasif. Untuk strategi pasif ini umumnya keuntungan atau return yang dihasilkan dari strategi ini adalah lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan daripada strategi pengelolaan aktif. Di mana bentuk strategi pasif ini terdiri dari dua jenis, yaitu strategi dengan cara beli dan simpan, atau juga strategi dengan mengikuti indeks pasar. Kalau beli dan simpan adalah dalam strategi ini si investor secara akan memilih obligasinya yang dianggap benar-benar sesuai dengan tujuan investasinya dan tidak berusaha untuk memperdagangkan obligasinya tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengikuti indeks pasar, di mana si investor tersebut berusaha untuk membentuk satu portofolio yang diharapkan kinerja daripada obligasi yang dimilikinya tersebut akan mereplikasi atau mengikuti kinerja daripada pasarnya. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi pengelolaan aktif. Strategi ini merupakan kebalikan daripada strategi pasif. Di sini investor berusaha melakukan berbagai macam estimasi dengan tujuan untuk menentukan obligasi yang dimasukkan ke dalam portofolionya. Langkah yang perlu dilakukan dalam strategi ini adalah mengestimasi perubahan tingkat bunga dan mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi atau mispricing. Besarnya tingkat bunga diestimasi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan tingkat inflasi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang strategi terakhir adalah melindungi portofolio terhadap resiko tingkat bunga, yaitu tingkat resiko harga dan resiko reinvestasi. Strategi ini dikenal juga dengan sebutan strategi imunisasi. Investor dapat mengimunisasi obligasinya dengan cara menyamakan durasi dengan horizon investasi. Maksud daripada horizon investasi ini adalah lamanya waktu yang diinginkan investor pada saat mempertahankan investasi obligasinya. Kemudian demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Foni. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memaparkan materi strategi penilaian obligasi. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa memberikan manfaat bagi
tim kelompok 3 sendiri maupun bagi para pendengar video ini. Demikian penyampaian dan pemaparan kami. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.